Dengan sukacita kami menyambut seluruh jemaat di dalam kebaktian ini. Selamat datang dan selamat hari Minggu. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama di satu ruangan, tapi saya percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan untuk kami, sehingga kami semua dapat melayani tempat ini untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu. Kiranya memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Mau juga berkati ya Tuhan pandemi yang terjadi di beberapa negara di dunia ini, kiranya memberkati selalu agar semuanya tetap berlalu. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak berusaha, amin segala dosa dan dosa kami. Puji hingga nama Allah dari sini. Amin. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dia yang maha tinggi untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Dengan rasa syukur, marilah kita masuki kebaktian ini. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Allah kita dengan bernyanyi Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Yang merindukan
bersama dengan segala yang ada, yang menyapa manusia dalam rupa Tuhan Yesus Kristus, dan yang senantiasa menghidupkan dan menguatkan kita semua di dalam rohnya yang kudus. Rohmu yang kudus. Kasih karunia yang tidak terbatas dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Allah begitu luar biasa, Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu baiknya bagi kita semua. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita memuji nama Tuhan kembali dengan lagu Anggur Baru.
Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Perintah untuk mengasihi tersebut menjadi ciri dari umat kudusnya Tuhan, tetapi seringkali kita jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah, Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan membukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan berharilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita meresponnya dengan memuji nama Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kau berdua
Kita pengampunan dosa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita menyambut janji Allah yang menyatakan pengampunan kepada kita. Dia adalah Tuhan yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Yesaya pasal 43 ayat 25 berkata, Akulah dia yang menebus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita akan merespon berita pengampunan dosa, dan bersama kita akan mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan memuji pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama membahas satu tema yang sudah ditentukan,
yaitu Roh Allah mengalir dalam hati orang percaya. Hari ini kita bersama merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan tadi kita sudah membaca bersama dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39 bahwa Roh Kudus juga digambarkan sebagai air hidup. Apa itu air hidup? Air hidup adalah air yang mengalir. Jadi kalau zaman dulu waktu saya kecil itu biasanya di sungai itu ada yang namanya sumberan atau belik. Itu ada air yang mengalir, ada air yang terus-menerus muncul. Dilawan dari air hidup, air yang mengalir itu adalah air yang ada di wadah tertentu yang berhenti. Jadi artinya air hidup berarti air yang terus mengalir, yang segar, yang bisa diminum. Nah, menjadi pertanyaan bersama adalah lalu apa maknanya? Kenapa Tuhan kemudian menggambarkan Roh Kudus itu sebagai air yang mengalir? Apa artinya? Nah, kita akan bisa memahami itu ketika kita tahu situasi ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca mulai dari ayat 1, situasinya adalah pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem untuk mengikuti Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel. Apa itu? Yaitu salah satu hari raya umat Yahudi yang sangat penting untuk mengingat perjalanan mereka di padang gurun. Selama 40 tahun mereka menghayati pemeliharaan Allah dalam bentuk tabernakel yang menyertai mereka. Jadi melalui itu mereka diingatkan ada Allah yang bersama dengan mereka. Nah, yang menarik kemudian di dalam perayaan itu pada hari yang ke-7 menjadi puncak perayaan itu ada upacara yang disebut dengan upacara pengambilan air. Jadi imam akan mengambil air dari kolam Siloam menggunakan kendi emas, kemudian diarak oleh banyak orang, kemudian di sana dibawa ke bait suci lalu dituangkan ke mangkok perak di depan altar sambil para imam kemudian berdoa mohon supaya Tuhan memberikan hujan untuk musim berikutnya. Jadi dalam situasi saat itulah ketika ada upacara mengambil air semacam itu, Tuhan Yesus berdiri, dikatakan di ayat yang ke-37, lalu berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari cerita ini. Makna Roh Kudus sebagai aliran air hidup, terutama untuk kita semua. Yang pertama, Roh Kudus sebagai air yang mengalir berarti bahwa Roh Kudus merupakan wujud pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Apa hubungan antara Roh Kudus sebagai air yang mengalir dengan pemeliharaan hidup kita? Kalau kita perhatikan, sekali lagi bahwa kisah ini disampaikan pada waktu perayaan Tabernakel untuk mengingat mereka berjalan di padang gurun. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di padang gurun yang paling dibutuhkan itu apa? Air. Air menjadi lambang kehidupan. Nggak ada air, maka kehidupan akan terancam. Dan karena itu, Roh Kudus sebagai air yang mengalir, seakan-akan mau menggambarkan bahwa Roh Kudus itulah yang akan memberikan kehidupan, memberikan kesegaran ketika umat berada dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai, akan menemani, akan memberikan kehidupan, memberikan kesegaran ketika kita harus berjalan meski di padang gurun sekalipun. Roh Kudus yang memelihara kita itu juga akan menjadi lebih jelas kalau kita melihat misalkan dalam perjalanan di padang gurun yang menyertai mereka, Allah itu disimbolkan dalam bentuk kemah suci, tabernakel. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal pertama ayat 14, Bapak Ibu, di situ disebutkan bahwa
Tuhan Yesus adalah terang yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Kata diam itu dari kata skenao, yang artinya adalah berkemah. Jadi bisa dibayangkan ya, dalam perjanjian lama umat dipimpin di padang gurun melalui kemah suci dan kemudian dirayakan sebagai hari raya Tabernakel. Dan Injil Yohanes menjelaskan Yesus Kristus hadir dan berkemah di antara kita. Artinya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan yang menarik kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 juga disebutkan bahwa Roh Kudus yang akan diberikan melalui Yesus Kristus akan menyertai dan diam di dalam kamu. Jadi inilah yang membuat kita memahami bahwa Roh Kudus menjadi bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi teman perjalanan kita yang melaluinya kita semakin dipersekutukan bersama dengan Allah. Ini yang menjadi penghiburan, menjadi pengharapan untuk kita bersama. Mungkin saja Bapak Ibu kita berjalan dalam situasi yang benar-benar seperti di padang gurun. Ada ancaman, ada tantangan, ada kesulitan. Dan kita melihat bersama betapa rapuhnya kita. Tapi ingat, justru dengan menyadari bahwa kita rapuh, maka kita bisa menghayati betapa kita sungguh harus bergantung kepada Allah. Nah, yang menarik kalau misalkan kita melihat dalam perayaan Tabernakel ya, perayaan Sukot itu umat biasanya membentuk kemah, lalu di atasnya itu atapnya itu berasal dari ranting-ranting. Yang kalau hujan ya pasti akan kehujanan. Itu ranting-ranting itu tidak mampu untuk melindungi. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat bahwa dalam perjalanan hidup memang rapuh. Satu-satunya tempat perlindungan adalah Allah yang memelihara hidup umat. Ini juga menjadi berita untuk kita bersama. Kita memang lemah, kita memang rapuh. Dan kita ingat bersama Bapak Ibu, bahwa satu-satunya yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi teman, yang menemani kita adalah Allah sendiri yang ada dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Nah, ini menjadi penting juga dalam situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Khususnya dalam bulan-bulan ini kita akan menghadapi situasi yang baru, new normal gitu ya. Kita menyadari Bapak Ibu ada kelemahan kita di sana. Kita sudah berusaha ya, mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita menjaga diri, kita berdisiplin. Tapi meskipun demikian kita juga menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan. Dan kita menghayati bersama dalam situasi yang baru ini. Kita sungguh-sungguh rapuh. Tapi justru disitulah kebergantungan kepada Allah itu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang pertama. Jadi Roh Kudus sebagai air yang mengalir, itu berarti Roh Kudus yang akan memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, sekaligus juga Roh Kudus sebagai yang menemani kita, yang ada bersama kita, diam di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sebagai air yang mengalir berarti bahwa Roh Kudus itulah yang menuntun kita berjalan dalam kehendak Allah. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, air seringkali juga dilambangkan sebagai lambang hikmat, kebijaksanaan, dan juga Taurat. Misalkan dalam Yesaya 44 ayat 3, Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 dan seterusnya. Jadi itu menjadi sebuah petunjuk kehidupan umat. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan Roh Kudus seperti air yang mengalir, itu berarti Roh Kudus yang akan memberi hikmat. Roh Kudus yang akan mengingatkan akan firman Allah yang menjadi panduan hidup kita. Nah, itu semakin jelas lagi Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita melihat situasi Tuhan menyampaikan ini. Hari Raya Tabernakel itu memperingati bahwa umat dituntun oleh Tuhan, dan di dalam tabernakel itu adalah ada dua loh batu. Itu menjadi penuntun mereka, penuntun kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Di perjanjian baru, khususnya di Injil Yohanes, kembali lagi, Yohanes 1 ayat 14, kita tadi sudah melihat bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia.
Jadi melalui Yesus kita ngerti kehendak Allah. Melalui Yesus kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus adalah standar hidup kita. Dan panggilan kita sebagai murid adalah menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus firmankan. Nah, yang menarik kemudian dalam karya tentang Roh Kudus, Tuhan Yesus juga mengingatkan dalam Yohanes 14 ayat 26 misalkan. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian juga dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Jadi intinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan, yang akan memampukan kita menghidupi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ini juga sekaligus mengingatkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena begini, seringkali di masa-masa krisis ya, dalam sejarah itu biasanya akan selalu muncul, entah itu ada gerakan-gerakan yang baru atau ada orang-orang yang kemudian merasa mendapatkan pimpinan Roh Kudus lalu menyampaikan hal-hal yang agak aneh gitu ya. Dalam sejarah memang seperti itu. Nah, mungkin saat ini juga kita menghadapi hal yang sama. Lalu cara untuk mengetahui itu dari Roh Kudus atau tidak gimana? Caranya ya dengan melihatnya dari firman Tuhan. Apakah yang disampaikan itu selaras dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau apa tidak? Kenapa? Karena Roh Kudus, ingat tadi kita sudah membacanya, akan selalu menyampaikan, mengingatkan dan mengajarkan apa yang Yesus katakan. Jadi tidak mungkin bertentangan dengan pengajaran Yesus. Ini menjadi petunjuk kehidupan kita bersama Bapak Ibu. Bahwa Roh Kudus itulah yang berhikmat, yang akan menuntun kita untuk menghidupi nilai-nilai pengajaran, teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengasihi. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengampuni. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk mewartakan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, yang ketiga dan juga yang terakhir, Roh Kudus seperti air yang mengalir, berarti bahwa Roh Kudus sebagai kuasa yang menggerakkan kita untuk berkarya. Kalau kita perhatikan gambaran tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru itu menarik. Dia digambarkan sebagai air yang mengalir, gitu ya. Digambarkan sebagai angin dalam Kisah Para Rasul 2, juga sebagai lidah-lidah api. Nah, semua gambaran itu punya satu kesamaan. Apa itu? Bergerak. Air bergerak, angin itu juga berarti bergerak. Roh itu memang menggerakkan. Dan ini yang penting untuk kita sadari. Hidup dipimpin roh berarti hidup yang bergerak, hidup yang berdampak. Ya. Roh itu kan dinamis. Dalam Kejadian yang pertama kita melihat roh itu juga kreatif. Berarti ada kekuatan yang terus bergerak, yang terus memperbarui. Bahkan kalau kita baca dalam ayat 38 disebutkan, siapa yang percaya pada Yesus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti ada dampak, ada gerakan gitu ya. Dan ini menjadi penting untuk kita semua. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti bergerak, berdampak. Untuk siapa? Ya untuk orang lain, untuk dunia di mana kita berada. Untuk sekeliling kita. Roh Kudus itu sekali lagi bukan hanya untuk kepuasan pribadi kita. Ya, untuk dinikmati sendirian di dalam kamar, merasakan damai, bukan hanya itu saja. Tetapi itu mengalir terus, bergerak, ya, berdampak dalam hidup kita. Masalahnya adalah kita kadangkala enggan untuk bergerak. Kita pengen suasana yang mapan, aman, tidak bergerak gitu ya. Memang kesannya lebih aman sih. Cuma mengikuti apa yang sudah ada, membakukan kebiasaan. Dan kita pahami itu sebagai yang aman, yaitu itu saja. Tapi ya namanya kayak gitu ya mampet, nggak bergerak, nggak mengalir kan gitu. Nah, ini yang menjadi panggilan kita bersama. Mari kita terus bergerak menjadi berkat. Ya. Dalam situasi dunia yang saat ini haus akan kasih, akan kebenaran, mari kita bergerak di sana. Mari kita mengalirkan cinta kasih Tuhan, kebenaran di sana. Di tengah-tengah dunia yang saat ini dirundung dengan ketakutan, keputusasaan,
Mari kita menyalurkan harapan di sana. Di tengah-tengah dunia yang saat ini terpecah-pecah karena berbagai macam perbedaan, marilah kita bersama-sama membuka hati, membuka mata, membuka telinga kita. Kita mau menjumpai dan menjadi berkat di sana. Nah yang terakhir sekarang, gereja dipanggil memang untuk berdampak, untuk menjadi berkat. Apalagi saat ini kita memperingati ulang tahun Sinode GITJ, ulang tahun yang ke-80 ya, kemarin tanggal 30 Mei. Sinode berarti kita berjalan bersama-sama. Itu artinya apa? Bergerak. 80 tahun Tuhan sudah menyertai kita untuk membawa berkat dimanapun juga kita berada. Bergereja itu berarti juga secara dinamis, kreatif, bergerak, membawa dampak. Kalau kita tidak mau bergerak, kalau kita tidak mau terus secara kreatif menjadi berkat dimanapun juga Tuhan menyertai kita, kalau kita sudah mulai mapan dengan kebiasaan dan segala sesuatu yang dibakukan, dan kita kemudian mengulang-ulang sedemikian rupa, mungkin saja kita masih bergerak, mungkin saja kita masih berjalan, tetapi berjalan di tempat. Prok, 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 begitu ya. Capek sih, tapi ya tidak beranjak dan tidak berdampak. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita juga menggerakkan kita untuk menyalurkan cinta Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan, sehingga keberadaan kita menjadi berkat untuk dunia dan untuk kehidupan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini kami boleh merenungkan kehadiran-Mu yang tinggal dalam hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang menemani kami dan menguatkan kami, tempat kami mendapatkan perlindungan, yang menuntun kami untuk senantiasa hidup sebagai murid-Mu ya Tuhan, untuk melakukan firman dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kami, yang terus menuntun kami bergerak menjadi berkat dimanapun juga kami berada. Kiranya Engkau yang terus memampukan kami, dan Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, milik Roh Suci. Meskipun kami tidak bisa berkumpul secara langsung Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini Bapak, kami akan berdoa untuk persembahan kami Yesus yang kami bawa untuk Engkau Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sucikan, Engkau berkati Bapak, biarlah persembahan ini berguna untuk
Dan ajari kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam kuasa Tuhan. Dan kami saat ini Bapa bersatu hati untuk berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang global saat ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau yang memberikan kebijaksanaan pemerintah Tuhan dari atas sampai bawah, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk semua jemaatmu, gerejamu, di manapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan, Tuhan Kau berikan kesabaran Bapak di tengah kondisi yang saat ini Tuhan, biarlah mereka juga dapat melaksanakan aktivitas mereka Tuhan meskipun di tengah-tengah kondisi yang saat ini Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur dan kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami, cerita kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar hotelmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan bila roh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan segenap jemaat di segala tempat dan di segala zaman. Mari kita mengikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman palsu. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan 6. Persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dan saya persilakan Bapak Pendeta Eko Kurniawan Wibowo untuk menyampaikan doa.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dan biarlah cinta kasih Allah senantiasa kita hadirkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga nyata relasi kita di dalam Allah menunjukkan siapa kita di dalam relasi dengan orang-orang sekeliling kita. Dan biarlah pengampunan dan perdamaian selalu nyata di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Amin. Mari kita pujikan doa yang